Kamu yakin kita harus lewat sini? Aku dengar sesuatu. Apa itu? Cepat, ayo kita keluar. Tunggu, dengar itu. Ada apa lagi, Sin? Ayo, jalan. Pintunya kebuka sendiri. Raka, apa itu? Apa itu? It's real blood! Tolong, jangan tutup pintunya. Kalian lihat aku jatuh. Tapi kalian pergi. Cepat lari, cepat! Aku tidak bisa. Hei, ada apa dengan kalian? Lihat, darahnya muncul lagi. Dengar itu, suara langkah kaki yang menyeret. Ayo kita lari. Sejak lorong timur disegel, suasana SMA Negeri 3 tidak pernah benar-benar normal. Bau amis masih sesekali tercium, meski lantai telah diganti. Lihat, noda darahnya muncul lagi di sini. Cepat pergi dari sini, aku tidak tahan baunya. Sejak lorong timur disegel, suasana SMA Negeri 3 tidak pernah benar-benar normal. Bau amis masih sesekali tercium meski lantai telah diganti dan dinding dicat ulang. Anehnya, cat baru selalu mengelupas tepat di jalur yang sama, jalur jejak darah itu dulu. Raka berubah sejak malam hujan itu. Ia sering terbangun dengan tangan basah dan bau besi di hidungnya. Di kamar mandi, ia pernah menjerit sendiri ketika melihat air wastafel berubah merah sesaat sebelum kembali jernih. Kenapa lampunya mati? Suara apa itu? Namun, mimpi terburuknya datang 2 minggu kemudian. Di rapat OSIS sore hari, Raka duduk sendirian di aula. Saat semua lampu mendadak mati, satu-satunya cahaya datang dari lorong timur. Lorong yang seharusnya tertutup tembok semen. Tembok itu retak. Dari celahnya, darah merembes perlahan, menetes ke lantai aula. Tap, tap, seret. Langkah menyeret itu kembali. Raka, Kamu masih ingat malam itu? Raka berdiri terpaku. Dari retakan tembok, tangan pucat keluar, lalu wajah siswi itu muncul. Kali ini rambutnya tersibak, menampakkan wajah yang sangat ia kenal. Itu wajah Dina. "Raka," katanya lembut, "kamu masih ingat malam itu?" Ingatan Raka terhantam keras. Bukan 3 tahun lalu, 7 tahun lalu. tapi kita semua udah dihukum kan? Keesokan harinya, Arman ditemukan tergantung di lorong barat dengan bekas tangan kecil melingkari lehernya. Di lantai bawahnya ada jejak darah menuju arah lorong timur. Seminggu kemudian, Sinta menghilang. Tasnya ditemukan di kelas 9C, basah darah dengan tulisan di papan tulis. Kamu pikir kami selamat? Raka mencoba kabur dari kota. Malam sebelum keberangkatannya, hujan turun deras, jalanan tergenang. Ia terpaksa berteduh di sekolah lama.
Lorong timur terbuka lebar. Di dalamnya, Dina berdiri menunggu. Kali ini utuh, hidup, tersenyum. "Kamu pikir kami selamat?" katanya. Lampu menyala. Kami bukan muncul untuk menakuti. Kami muncul untuk menggantikan. Di sepanjang lorong berdiri puluhan siswa dengan seragam lama, leher memar, kepala pecah, tubuh penuh luka. Semua korban yang pernah hilang di sekolah itu. Dina melangkah mendekat dan di belakangnya muncul Laras, wajahnya setengah hancur. "Kami muncul untuk bukan menakuti," bisik Laras. "Kami muncul untuk menggantikan." Kenapa bayangan kakak OSIS itu nggak punya kepala? Karena di sekolah itu korban tidak pernah pergi. Mereka hanya berpindah peran. Keesokan paginya, sekolah kembali ramai. OSIS tetap berjalan, pensi tetap digelar, Raka hadir, tersenyum, berbicara normal, bahkan tertawa. Tak ada yang tahu, jejak darah kini ada di sepatunya. Dan di lorong timur, seorang siswa baru berbisik ketakutan. Kenapa bayangan kakak OSIS itu nggak punya kepala? Karena di sekolah itu, korban tidak pernah pergi. Mereka hanya berpindah peran. Cerita ini mengisahkan sebuah sekolah menengah yang menyimpan rahasia kelam Kamu yakin kita harus di lewat sini? lorong Aku dengar sesuatu. timur. Apa itu? Lorong tua yang Cepat, ayo kita keluar. dipercaya angker. Tunggu, dengar itu. Suatu Ada apa lagi, Sin? malam, Raka dan teman-temannya Pintunya kebuka tanpa sengaja menemukan jejak darah di lorong tersebut yang membawa mereka pada itu? kemunculan arwah seorang siswi berseragam lama. Terungkap Apa itu? bahwa It's real blood. bertahun-tahun sebelumnya mereka pernah menjadi saksi tutup pintunya. kematian siswi bernama Laras. Dalam keadaan lihat, aku sekarang, jatuh. Laras meminta Tapi pertolongan, kalian pergi. tetapi mereka memilih pergi demi menyelamatkan diri dan masa depan mereka. Kasus itu Hei, ada ditutup apa dengan sebagai kalian? kecelakaan Lihat, darahnya muncul dan lagi. lorong timur Dengar itu, menjadi tempat suara langkah kaki yang terkutuk. menyeret. Arwah Laras Sejak tidak lorong sekadar timur menuntut suasana SMA balas, Negeri 3 tidak pernah melainkan menghukum para sekali saksi tercium, meski lantai satu telah diganti. persatu. Lihat, noda darahnya muncul Arman lagi di sini. dan Sinta pergi dari sini. tewas Tidak tahan secara misterius. Sementara Dina ternyata juga telah menjadi bagian dari arwah-arwah yang terikat di lorong tersebut. Raka. Pada akhirnya, Raka tidak mati, Kamu masih melainkan ingat malam itu? digantikan perannya. Ia kembali ke sekolah sebagai manusia hidup semua udah dihukum, yang kan? sesungguhnya telah kehilangan jiwanya. Ia menjadi bagian dari siklus kami kutukan sekolah, sementara lorong timur terus mengumpulkan korban baru. Kisah ini menegaskan bahwa dosa karena membiarkan kejahatan terjadi lebih kejam daripada kejahatan itu sendiri, dan bahwa di sekolah tersebut korban tidak pernah benar-benar pergi. Mereka hanya Korban tidak pernah pergi. berpindah peran. Mereka hanya berpindah peran.